Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Andi dari Karawang, Jawa Barat, yang menceritakan pengalaman horornya saat menjaga keramba yang dipenuhi dengan ikan, di mana semalaman ia diganggu oleh arwah penasaran yang konon katanya pernah terjadi pembunuhan. Terima kasih buat Mas Andi yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini berawal saat Andi bekerja sebagai peternak ikan air asin. Ia memiliki beberapa buah keramba yang diisi oleh beberapa jenis ikan laut untuk dibudidayakan. Andi cuma menghabiskan waktunya di sana. Terlebih, jarak dari rumah ke tempat kerambanya cukup jauh. Bisa dikatakan memakan waktu 1 jam perjalanan. Jadi, Andi memilih untuk tinggal di sana dan pulang ke rumah hanya seminggu sekali. Di sana pun Andi tidak sendirian. Ia ditemani oleh beberapa orang teman seprofesinya. Akhirnya, mereka mendirikan sebuah pondok kecil dan dijadikan pos pengamanan. Setelah aktivitasnya, mereka selalu berkumpul di pondok tersebut, saling bercengkrama dan saling bertukar pikiran. Ketika malam hari, keramba sepi dan gelap, dan tidak semua orang berjaga di malam hari, kecuali mendekati musim panen. Tapi Andi sendiri selalu berjaga di malam hari, baik saat masa panen maupun pembenihan. Untuk berjaga-jaga karena banyaknya kasus pencurian ikan di sana, apalagi jenis ikan yang dipelihara Andi adalah ikan yang cukup mahal di pasaran. Di sana, ia tak sendirian. Dia ditemani oleh temannya yang bernama Ratno. Malam itu, ketika Andi sedang menjaga ikan-ikannya di pos penjagaan, tidak seperti biasanya, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Akhirnya, Andi memutuskan untuk membuat secangkir kopi yang bisa menemani malamnya. Malam ini syahdu banget ya, Nok. Bintang-bintang bertebaran. Aku jadi terbayang sesuatu, Nok. Nok, Nok. Kehet, malah tidur nih anak, ucap Mas Andi. Sedangkan temannya Ratno sudah tertidur pulas di pos penjagaan. Malam itu sekitar pukul 11 malam. Suasana sepi dan gelap. Untuk mengusir kejenuhan, Andi berjalan menuju kerambanya dan membawa seember pakan ikan. Ketika ia berjalan mendekati keramba, sayup-sayup dari kejauhan, ia mendengar seperti ada suara tangisan wanita. Ia pun berhenti sejenak dan memastikan dari mana sumber suara tersebut. Waktu itu Andi tidak berpikir yang aneh-aneh. Yang dia takutkan ada wanita yang tersesat di sana. Halo, siapa ya di sana?
ucap Andi sambil berjalan menyusuri keramba. Tak ada jawaban di sana, ia pun mengarahkan senternya ke segala penjuru keramba. Namun masih tidak ada siapa-siapa di sana. Di sisi lain, Ratno yang masih tertidur pulas dalam posisi meringkuk dengan berbungkus kain sarung yang ia bawa, tiba-tiba terbangun karena ada yang menarik sarungnya berkali-kali. "Di, masih malam ini, nanti dululah, aku masih mau tidur sebentar lagi," ucapnya seraya menarik kembali kain sarung yang ia kenakan. Ia pun kembali tidur, dan di dalam alam bawah sadarnya, ia seperti mendengar suara tertawa lirih anak perempuan dari arah belakang pos jaga. Sontak, ia pun bangun dari tidurnya. Apa aku bermimpi ya? Ucapnya kebingungan karena ia masih sangat mengantuk. Akhirnya ia kembali tidur. Beberapa saat kemudian, sarungnya kembali ditarik, tapi kali ini lebih keras dari sebelumnya. Astagfirullahaladzim, Di. Ia pun sangat marah kala itu karena ia beranggapan Andila yang menjahilinya. Setelah ia membuka matanya, di hadapannya sudah berdiri satu sosok anak kecil berwajah pucat dengan mata yang hitam, menggunakan baju berwarna gelap, tepat berdiri di depannya. Ia langsung loncat dan berteriak, "Setan!" sambil berlari mencari Andi. Karena tempat tersebut sangat minim pencahayaan, terlebih pembatas petak keramba yang hanya memiliki lebar kurang lebih 40 cm, dan Ratno yang dalam suasana panik tanpa membawa alat penerangan apapun, Ratno pun terpleset dan tercebur ke dalam keramba tersebut. Andi yang mendengar suara tersebut langsung mendekati sumber suara tersebut dan mengarahkan senternya ke salah satu petak keramba. Terlihat Ratno yang masih berada di dalam keramba. "Hahaha, kenapa kamu, No? Gerah ya? Kayak gak ada kamar mandi aja di keramba," ejek Andi. "Sialan kamu, Di, aku lagi apes gini kok malah diketawain," jawab Ratno sambil bergidik ketakutan. Andi langsung mengulurkan tangannya dan membantu mengeluarkan Ratno yang tercebur. Setelah Ratno berhasil dikeluarkan dari keramba, Andi langsung bertanya kepadanya, "Ada apa sih, No, emangnya?" Sambil menggigil kedinginan, Ratno menjawab, "Aku lihat hantu anak-anak tadi di pos jaga." "Ah, mana ada, aku sering tidur di situ, nggak pernah terjadi apa-apa. Makanya kamu kalau mau tidur tuh baca doa," ucap Andi sambil terus-menerus tertawa. "Aduh, sakit perut aku, No. Ya udah, kamu ganti baju sana, habis ini kita beri makan ikan lagi," ucapnya menambahkan. Mereka berdua pun kembali ke pos jaga. Sesampainya di pos, Ratno langsung mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Sementara Andi menyiapkan beberapa ember pakan ikan. Setelah Ratno selesai mengganti pakaian, ia langsung meminum kopi yang tersedia di pos jaga. "Waduh, enak banget kamu main seafood aja," ujar Andi. "Ya udah, Landi, kita join aja, lagian kan nanti kita mau ngasih makan ikan," jawab Ratno sambil menyalakan sebatang rokok. Selesai mereka mengisap sebatang rokok dan meminum segelas kopi, mereka pun kembali ke keramba untuk memberi makan ikan. Sesampainya di sana, mereka langsung melemparkan makanan ikan ke keramba. Terlihat ikan-ikan yang baru kumpul membuat gemercik air di sana. Di antara kerumunan ikan, Andi melihat seperti ada tangan besar yang keluar dari permukaan air. Andi pun mulai mundur beberapa langkah. "Loh, kenapa, Andi?" tanya Ratno. Enggak ada apa-apa." Akhirnya, sekitar pukul 3 pagi, mereka baru bisa tertidur. Pagi harinya,
Seperti biasa, para peternak ikan berkumpul di pos jaga. Sebelum melakukan aktivitas, mereka biasanya sarapan terlebih dahulu. Mereka saling bercengkrama. Di tengah-tengah perbincangan, Ratno menceritakan apa yang ia alami semalam kepada teman-temannya. Lalu ada satu orang temannya yang menjawab, kalau sosok anak kecil sih aku kurang tahu ya. Tapi dulu udah lama sekali di sekitar sini pernah ditemukan sosok mayat wanita tanpa identitas. Gak tahu dah matinya tenggelam atau dibunuh. Gak ada yang tahu pasti. Tapi setauku dia juga nggak ganggu. Paling cuma suara-suara aja. Ucap salah seorang temannya tadi. Lalu Andi berucap dalam hati, waduh, jangan-jangan itu suara yang aku jumpai tadi malam. Beberapa malam setelahnya, tidak ada lagi gangguan-gangguan. Tapi ada di suatu malam, saat Andi dan Ratno kembali menjaga kerambanya. Karena waktu itu, pas saat memasuki musim panen. Entah kenapa, malam itu sekitar pukul 11 malam, Andi mulai mengantuk. No, aku tidur sebentar ya, nanti bangunin aku kalau mau memberi makan ikan. Akhirnya, Andi terlelap tidur, sedangkan Ratno yang masih terjaga tampak melihat sekeliling keramba. Penglihatannya tertuju pada sosok wanita bergaun merah yang berjalan tepat di depan pos jaga. Wanita itu sangat cantik dengan perawakan tinggi berambut panjang. Spontan, Ratno menegurnya. "Mbak, mau kemana malam-malam begini?" Sosok tersebut hanya menoleh dan tersenyum manis kepada Ratno, lalu kembali berjalan menuju sisi keramba. "Wih, cantik banget mbaknya," ucap Ratno sambil mengikutinya. Terlihat sosok tersebut berdiri membelakanginya. Ratno berjalan mendekati sambil terus-menerus memanggilnya. "Mbak, Mbak." Akhirnya, wanita itu pun berhenti di satu sudut keramba. Ratno kembali memanggilnya tanpa rasa curiga sedikit pun, walaupun mulai tercium bau bunga melati yang sangat menyengat. "Mau ngapain, Mbak?" Akhirnya, sosok wanita itu pun menghentikan langkahnya. Ratno terus mendekatinya sambil berkata, "Emang gak takut mbak sendirian di sini?" Sosok tersebut hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya. Ketika Ratno sudah berjarak sekitar 1 meter dengan wanita tersebut, ia pun bertanya kembali, "Mbaknya gak takut di sini sendirian? Di sini serem mbak, banyak setannya. Mending ikut saya ngobrol bareng di pos," ucap Ratno seraya membujuknya. Lalu sosok tersebut membalikkan badannya sambil berkata, "Setannya kayak gini bukan mas?" Terlihat wajah sosok wanita yang tadinya cantik seketika berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok tersebut menatap tajam dengan bola mata yang hanya terlihat pupilnya saja. Wajahnya dipenuhi darah segar. Yang lebih mengerikan, mulut wanita tersebut sobek hingga ke telinga. Ratno tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa bertatapan dengan sosok tersebut. Mulutnya hanya bisa menganga lebar dan matanya terbelalak. Setelah beberapa detik, ia bertatap muka dengan sosok tersebut. Ratno pun langsung ambruk, tak sadarkan diri. Andi yang mendengar seperti ada benda berat yang jatuh, langsung terbangun dari tidurnya. Ia sudah memiliki firasat. Batinnya berkata, "Waduh, celaka si Ratno nih." Ia langsung berdiri dan mengerahkan senternya ke penjuru keramba. Terlihat Ratno sudah terkapar di sana. Ia pun langsung berlari menghampiri Ratno yang sudah pingsan di sana. Ia mendekati Ratno dan mencoba membangunkannya. Ketika melihat ke atas, terlihat sepasang kaki pucat yang bergantung tepat di hadapannya. Ketika dia melihat ke arah wajahnya, terlihat sosok wanita memakai gaun merah dengan wajah pucat dan mulut yang sobek sampai ke dekat telinga.
Ia pun tersentak kaget. Saat itu ia sangat ingin lari, tapi ia tidak tega meninggalkan temannya yang tergulai lemas. Akhirnya, Andi membacakan doa-doa yang ia bisa. Tidak lama kemudian, sosok tersebut pun terbang meninggalkan mereka berdua. Dan Ratno kembali sadar saat Andi menyipratkan air ke wajahnya. Setelah sadar, Ratno langsung berteriak, "Setan! Enak aja, ini aku Andi. Setannya udah pergi." Jawab Andi, Tadi aku lihat setan di sini, Di." Jawab Ratno yang gemetar. "Kamu udah bisa jalan sendiri kan? Kita langsung ke pos aja." Mereka langsung berjalan ke pos jaga dan masih saling terdiam selama beberapa menit. Akhirnya, tidak berapa lama, mereka membuka percakapan. Lalu Andi berkata, "Aku baru lihat sosok wanita itu di area keramba ini, No." Ujar Andi. "Ih, serem. Gak kuat aku lihat mukanya. Awalnya sih cakep. Setelah aku dekati hampir mirip sama Kunti." Jawab Ratno. Mereka pun saling terdiam sampai tak terasa hari mulai terang dan para peternak ikan yang lainnya mulai berdatangan. Setelah para peternak sudah berkumpul di pos jaga, Andi dan Ratno menceritakan apa yang ia alami. Lalu salah satu peternak melempar candaan. "Namanya juga mau musim panen, mereka minta jatah kali." Hahaha. Mereka semua pun tertawa. Sampai cerita ini dikirimkan, Mas Andi masih berprofesi sebagai peternak ikan. Dan malam-malam tertentu sering terdengar suara tangisan. Tapi Mas Andi tidak merisaukan itu semua. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.